Sulam makan opak. Mana cakepnya? Udah cakep begini juga. Haji Sulam makan opak. Makan opaknya di jembatan 3. Jauh banget. Jawab salamnya kurang kompak. Kalau kompak saya doain masuk surga. Mau aja apa mau banget? Cius mie apa? Mie goreng. Lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pasar malam, membelikan anak mobil mainan. Dari bunyi jawaban salam, kelihatannya bapak ibu belum pada makan. Betul apa betul? Pergi ke pasar membeli obat. Obat penurun demam panas. Yang jawab salam saya dengan semangat, semoga utangnya cepat lunas. Yang amin kencang, utangnya banyak. Ada kredit panci, kredit motor, kredit rumah, kredit kudungan. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidina Muhammadin. Apa kata Rasul? Al-bakhil allazi man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil, pelit, medit, bulu gasir, koret, pantat kuning, alias kikir, adalah orang yang apabila namaku disebut ia tidak menjawab salam kepadaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahdina wa waffiq lana ilal haqqi wa ila tariqi mustaqim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي زمن على أمتي يفرون من العلماء والفقهاء فيبتليهم الله بثلاث بلية
والله يرفع البركة من كسبهم والثاني يسلط الله سلطانا ظالما والثالث يخرجون من الدنيا بغير إيمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin, para alimil ulama, para asatidz wal hujjah, sesepuh bini sepuh tokoh masyarakat, para kiai, para ulama, para tuan guru, wabil khusus yang saya muliakan Ketua Majelis Taklim Sabilur Rasyad Al-Mukarram Bapak Eko. Alhamdulillah, kita doakan beliau dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, dipanjangkan jodohnya, ditambahkan istrinya. Amin. Ada ibu, Bu, ntar kalau pulang jangan dibukain pintu. Yang saya muliakan pembimbing Majelis Taklim Sabilur Rasyad Al-Mukarram Bapak Al-Ustadz Muhammad Saleh, mata'anallah bi kulli hayatih. Semoga beliau selalu dalam keadaan sehat berkah dan tentunya dapat membimbing kita bersama di Majelis Taklim Sabilur Rasyad ini. Yang saya muliakan, saya hormati pimpinan wilayah, asisten daripada Bapak Prabowo Subianto, yaitu Bapak RT kita, RT 09 RW 4, yaitu Al-Mukarram Bapak Syafi'i. Mana Pak Syafi'i? Oh no, iya, sini Pak, jangan jauh-jauh. Bapak RT kita ini perpanjangan tangan dari Bapak Prabowo, Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau dapat memimpin wilayah kita dengan baik dan insya Allah adil dan makmur. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, kami muliakan juga Ketua Panitia Al-Mukarram Bapak Haji Prihartono yang sudah menyiapkan segala sesuatunya bersama panitia, dari lampu, bahkan dari banner flyer, dan daripada apa yang kita lihat sekarang ini menjadi sebuah keberkahan dan amal ibadah. Amin ya rabbal. Wabil khusus Ketua Ranting NU, ya, para asatidz wal hujjaj yang tidak saya sebutkan satu persatu, ibu-ibu, adik-adik, bapak-bapak, jombloan dan jomblowati, yang alhamdulillah semua ini adalah calon-calon ahli surga, calon-calon orang bahagia, calon-calon orang yang tadi nanti akan bersama, duduk bersama Kanjeng Baginda Rasul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga calon-calon camat. Amin apa? Calon-calon jenazah, giliran disebut calon camat, calon jenazah kagak mau amin. Padahal umur kita tidak tahu betul apa betul, Bu. Kadang-kadang Bapak Ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Sama aja Pak Ustadz, enakan Pak Ustadz dong. Iya dong, makanya jadi Ustadz. Umur kita tidak tahu. Kemarin tetangga saya habis nongkrong ngopi ngobrol perkara iman, habis ngaji mati, meninggal dunia. Is dead, inna lillahi wa inna ilaihi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Betul apa betul? Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu ini
menjadi mujahadah, menjadi syafaatul uzmah nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kali aja ketika taklim kita dijemput oleh malaikat Israel. Amin ya rabbal alamin. Mau Bu mati dalam keadaan menuntut ilmu? Mau banget ya. Bapak para asyatiz wal ujaz mau dalam keadaan duduk menuntut ilmu? Insya Allah nanti matinya mati syahid fid dunia, tidak akan disiksa di alam kubur. Amin ya rabbal. Kata Rasul, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Bapak Ibu datang ke majelis ilmu ini dengan berkendaraan atau jalan kaki, atau katakanlah tadi dari habis maghrib sudah dandan, betul apa betul? Pakai skincare, betul? Alhamdulillah niatnya karena Allah, bukan karena orang lain. Insya Allah matinya, bahkan jalannya itu adalah menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di mimbar yang mulia ini, di malam yang berkah ini, niatin Bu Pak, niatin untuk menuntut ilmu. Karena orang yang meninggal dalam menuntut ilmu, insya Allah matinya mati syahid di dunia. Amin ya rabbal. Tadi saya lupa nyebutin Ibunda Umi, Ibu Umi yang muasil mengundang saya, ya tidak saya lupakan. Juga wabil khusus MC yang ngatur acara, ya. Kalau kagak ada MC, tahu MC? MC tidak jalan nih acara. Saya ucapkan jazakallah khairan kasiran kepada Bunda Umi dan Bapak MC kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin tahadus bin ni'mah, sebelum kita bahas kajian kita pada malam ini tentang Isra wal Mi'raj, makna dan apa yang terjadi di dalam peristiwa Isra Mi'raj, saya pengen ta'aruf dulu Bu. Saya pengen berkenalan dulu. Tadi nama saya itu Aan Subhan. Kalau ada embel-embel, ahlan wa sahlan wa marhaban, tafadhol Ustaz. Kalau ada embel-embel, katanya ada nama Aan Jetli. Itu adalah bukan pemberian dari siapa saja, tetapi itu pemberian dari dosen saya dulu waktu kuliah di UIN. Waktu di UIN saya aktif, ya, sering naik panggung. Naik panggung tuh tinju, ya. Dulu ada yang namanya taekwondo, bela diri dari Korea. Itu saya pernah jadi atlet taekwondo provinsi DKI, makanya dipanggillah nama Aan Jetli. Sendal jepit, sendal lili. Sendal jepit, sendal lili dipakai sama Andi Lau. Aan sipit kayak Jetli, dia antara dilema dan galau. Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah, kegiatan saya biasa, kantornya di kantor urusan agama, sama seperti Ustadz Fudri tadi sebagai penghulu, dan saya kebetulan tahadus bin ni'mah jadi penyuluh agama di KUA Cengkareng. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang mau kawin lagi, Bu, bapaknya yang mau nikah lagi, nanti boleh menghubungi saya. Kata emaknya, saya Pak Ustadz ngajarin laki saya bebini dua. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, tahadus bin ni'mah, istri baru 1, anak sudah 3.
Insya Allah doain ya Bu, mudah-mudahan berkah. Anak saya yang pertama di UNJ Fakultas Teknik, yang kedua di Pondok Pesantren Gontor, yang ketiga sudah SMA. Jagoan semua tiga-tiganya. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, langsung saja karena waktu sudah begitu malam. Malam belum nih? Karena ini malam Minggu, malam yang panjang, kita ngopi bersama daripada duduk di pojokan, daripada kita nongkrong di sawah. Bahkan sekarang mah pada ngopi, betul? Ngopi itu kalau kita ambil ngopi, ngobrol perkara ibadah, ngobrol perkara iman. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan Kanjeng Baginda Rasul sebagai manusia yang sempurna dan manusia paling paripurna? Di dalam kitab Madarijus Su'ud yang disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani itu dijelaskan bagaimana Kanjeng Baginda Rasul adalah manusia sempurna, manusia basyarun lakal basyar. Makanya Allah memberikan kemuliaan kepada beliau, sehingga di dalam sebuah buku Michael Hart, tahu Bu Michael Hart? Bu, Michael Hart sono orang Amerika. Amerika di mana kalau kita dari Rawa Bogor mingser dikit duduk di pesawat sampai tuh Amerika. Yang bunda ayah semuanya suka makan Kentucky Fried Chicken. Sekarang mah jangan Kentucky Fried Chicken ya, ada Hisana, produk Indonesia. Betul apa betul? Makanya makan produk Indonesia aja dah ya. Kue dongkal, ongol-ongol, kue putu, apem goyang ya. Apalagi banyak kue-kue yang sifatnya dari tradisional yaitu Betawi. Jangan sekali-kali makan hamburger Bu, khawatir ya. Saya mah ngeri kalau makan hamburger ya. Kalau kita orang biasa saja, orang Betawi makan biasanya kangkung sama bayam. Kalau muntah-muntah ugar kangkung bayam. Tapi kalau orang sono muntahnya muntah hamburger Kentucky, kagak ngapa-ngapa ya Bu. Kalau kita ya jangan macem-macem dah, kita makan yang insya Allah Allah berkahi. Makan nasi uduk, betul? Makan nasi kebuli, betul? Makan nasi biryani, betul? Kata bapak-bapaknya itu mah makanan gua kalau lagi muludan. Alhamdulillah. Kembali Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam surat Al-Isra ayat 1 tadi Qori sudah bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah. Bu, tahu artinya Bu? Tahu artinya? Kadang-kadang bunda-bunda mah ayahanda semua tinggal baca doang males, tinggal baca Al-Quran sebagai pedoman hidup kita males. Betul apa betul? Makanya apa kata Allah? Maha suci Allah, wallahu a'lam bimuradi. Di dalam kitab Tafsir Jalalain, Tafsir Qurtubi, Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, Subhanallazi maha suci Allah, allazi asyra yang memperjalankan bi abdihi hambanya. Bu,
Mengapa di situ bukan kalimat bi Muhammadin, tapi mengapa Allah tuliskan bi abdihi? Karena Allah muliakan hamba-hamba yang insya Allah dekat takaruban kepada Allah subhanahu. Mengapa Allah katakan subhana? Orang Arab kalau girang, kalau takjub, kalau lagi heran biasanya ngucapin subhanallah, maha suci. Makanya Allah berfirman subhanallazi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, asra bi abdihi. Pada kapan? Lailan, pada malam. Isra itu terjadi, Mi'raj itu terjadi pada malam hari. Makanya segala kehidupan, segala doa, segala taqarruban dekatnya kita kepada Allah itu terjadi di malam hari. Betul apa betul? Salat tahajud kita khusyuk terjadi di malam hari. Karena malam hari itu malam yang sunyi, malam yang sepi untuk kita bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memohon meminta, ya Allah ya Rabb, jadikanlah hidup kami adalah hidup yang berkah, anak kami adalah anak-anak yang soleh dan solehah. Kita minta di malam hari. Betul apa betul? Banyakin bu sholat tahajud. Kalau bunda ayahanda punya anak yang susah ibadah, yang susah atau badar, kalau dibilangin, kadang-kadang anak sekarang mah mohon izin, mohon maaf, sekarang zaman generasi Z. Betul apa betul? Hobinya megangnya bukan Al-Quran lagi, megangnya bukan buku lagi, megangnya adalah setan gepeng. Setan gepeng alias handphone. Tadi saya jalan kemari, setiap gang tuh anak-anak pada mabar game online, main bareng. Katanya Pak Ustadz, alhamdulillah sudah sampai level 7 main Roblox. Saya bilang goblok, Roblox dimainin. Ternyata kalau saya tanya murid saya, kebetulan saya ngajar di SMK dan insya Allah perguruan tinggi pernah ngajar. Karena saya sudah diangkat jadi ASN, saya tinggal ngajarnya. Saya pengen ngajar di majelis taklim aja Bapak. Alhamdulillah tahadus binimah. Kebanyakan majelis taklim saya, majelis taklim emak-emak, ibu-ibu, bapak-bapaknya cuma sedikit remaja. Malam Sabtu ada di rumah. Kajiannya kajian kitab tafsir, kitab Safinatun Najah, kitab yang kecil-kecil aja. Alhamdulillah tahadus binimah anak remaja sekarang 90% rata-rata mereka mainnya mabar alias main game online. Betul apa betul? Kalau ditanya sholatnya bagaimana, ternyata sholatnya pada bolong-bolong. Mengapa? Karena dasar ngajinya bahkan tauhidnya kepada Allah. Orang tua kita sekarang menjadi lalai karena orang tua lalai untuk memberitahukan hal ihwal taklim atau pengajian model seperti ini. Betul apa betul? Coba dah ngaji begini, kadang-kadang jalannya berat sekali, betul? Tapi kalau giliran ada dangdutan, kalau giliran ada organ tunggal, kalau giliran ada hiburan, kagak pakai dibilangin, kagak pakai disuruh, datang paling duluan. Betul apa betul? Tapi giliran majelis taklim susahnya minta ampun. Tong gila sono ada Isra Mi'raj di majelis taklim Sabilur Rasyad. Agama enakan main mabar di sini sama teman-teman. Makanya bunda ayahanda yang rahmati Allah, tolong diperiksa kembali handphone anak-anak kita ya. Jangan sampai sekarang itu kondisi kehidupan yang ada di masyarakat kita sudah semakin turun akhlakul karimah.
Makanya di dalam pengajian, di dalam taklim ini saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita perhatikan anak-anak kita. Ibu, bunda, ayahanda boleh ngaji di mana-mana. Kadang-kadang di mana majelis taklim, Senin pakai baju putih, betul? Selasa baju hijau seragamnya. Kalau mama Rabu baju merah, Kamis baju batik, Jumat baju biru, Sabtu kain kapan. Itu emak-emak majelis taklim saya tuh di Rawa Keramat. Itu kalau hari Rabu pertama bajunya putih, Rabu kedua bajunya merah, Rabu ketiga bajunya biru, Rabu keempat bajunya putih-putih. Subhanallah. Saya tanya, Mak, Bu, Bunda, udah lunas belum? Belum. Alhamdulillah. Tapi tetap ibu-ibu semangat. Kalau bapak-bapak ngaji suruh ngumpulin kotak amal aja susah, betul Pak Eko? Kadang-kadang jalannya males. Udah sampai di majelis ilmu pengennya tiduran, betul? Duduk lama kagak kuat. Ketika nongkrong ngopi di luar 2 jam sampai jam 12 juga kuat. Alhamdulillah. Kembali kepada subhanalladzi. Bapak Ibu, kita kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala mengagungkan peristiwa besar yang dalam sejarah tidak pernah terjadi kecuali di zaman baginda Rasul, dan ketika Rasul mendapatkan peristiwa mukjizat yaitu Isra Mi'raj. Apa itu Isra? Bu, kayaknya udah pada ngantuk dah. Anak-anak, hello. Hai. Daripada ngantuk kita salawatan dulu yuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abdani wa shifaya wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Buat anak-anak, hormati gurumu, patuh ayah ibu, jangan sombong dengan mereka, pasti engkau dibantu. Turuti perintah, janganlah membantah, pasti hidupmu mendapat berkah, rezeki melimpah. Jangan sombong, berlaku serakah, hidup tak barokah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaya wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ayah bunda, ibu-ibu, bapak-bapak yang rahmati Allah, peristiwa Isra Mi'raj terjadi di tanggal 27 Rajab. Ibu, kenapa Allah
ajak Rasul untuk menjalankan Isra wal Mi'raj. Di tahun itu Rasul lagi sedih. Pamanda beliau yang bernama Abi Thalib meninggal dunia. Padahal pamanda beliau adalah orang yang sangat sayang, bahkan melindungi dakwah Rasul, walaupun di akhir hayatnya beliau tidak memeluk agama Islam alias tetap dalam keadaan kafir. Rasul nangis bunda, Rasul nangis ayahanda. Kenapa Rasul nangis? Karena Rasul tidak bisa membawa pamandanya ke dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping Rasul ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, dan Abu Gosok yang lain. Ini Abu Jahal, Abu Lahab, paman yang paling jahat, paman yang paling berbulu serit, paling jahat terhadap Rasul, paling dengki, paling syirik, dan jahat sekali terhadap perjuangan dakwah Rasul. Sehingga Abu Lahab itu punya istri namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil itu jahatnya minta ampun sama Rasul. Kadang Rasul kalau mau ke masjid dibikin kala-kalaan, tahu, dibikin jebakan, digalilah lobang, kemudian ditanam ada beling, ada duri, supaya nanti Rasul kalau lewat kejerembab dan jatuh. Itu jahatnya Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Tapi karena Rasul punya mukjizat, Allah sayang, malaikat Jibril bilang, ya Muhammad, jangan kau lewat situ, nanti kau masuk ke dalam lubang. Rasul dibisikin oleh malaikat Jibril. Bahkan nih Abu Jahal, Abu Lahab, pamanda Rasul, ini adalah orang yang paling jahat di dalam memusuhi Islam. Ada di sini Abu Jahal, Abu Lahab? Semoga tidak ada. Amin ya robbal. Ini Rasul nangis di samping pamandanya yang sudah menjadi jenazah. Tapi akhirnya Allah tegur baginda Rasul. Allah tegur, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Ya Rasul, ya Muhammad, sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang ia kehendaki. Akhirnya Rasul tersadar bahwa hidayah, bahwa Islam, bahwa iman tidak bisa dipaksakan kepada orang lain. Hanya mereka yang mendapatkan hidayah, taufik dan inayahnya yang bisa memeluk Islam dan hadir di majelis ilmu. Betul apa betul? Bu, bu, jangan main arisan apa? Bisik-bisik tetangga mulu. Ntar tidur rumah malam jam 1 baru tidur, ya. Belum sampai jam 12 ini, oke? Sepakat ya? Berapa jam sih ceramahnya? 1 jam aja? Apa 2 jam? Boleh sampai subuh ya? Siap? Sampai subuh? Saya pulang. Bapak Ibu Ayahunda yang rahmati Allah, Rasul ditegur sama Allah, innaka la tahdi man ahbabta tadi. Kemudian saya kemarin mengislamkan orang Korea Selatan di Pantai Indah Kapuk. Kebetulan saya ada tugas di Masjid Taifik 1, dan alhamdulillah masjid yang baru tuh Bu, yang ada di Instagram, yang cakep banget. Saya tahu banget ya, kalau giliran Instagram aja tahu. Insya Allah tahadus bin Imas saya ada tugas juga di PIK 2. Kemarin ada Bapak Menteri, kita dikasih tugas suruh jadi khotib di situ dan untuk ceramah juga, alhamdulillah. Padahal saya cuma pengen doang kemarin pas saya lihat Instagram saat habis sholat duha, sholat hajat. Ya Allah, mudah-mudahan saya diundang di sini. Bener, pas besoknya dipanggil sama Bimas, kemudian alhamdulillah dimasukin jadwal. Alhamdulillah. Bu, kemarin saya ngislamin orang Korea. Saya kira nih orang Korea kagak bisa bahasa Indonesia, nggak taunya jago banget. Saya ngomong pakai bahasa Korea Bu. Pak Ustadz bisa? Insya Allah bisa, karena saya lama.
Jadi atlet taekwondo guru saya orang Korea semua. Yang ngomongin nanya 1 2 sampai 100 saya bisa. Bahkan yang namanya Suga Hesatsen Nida, ya terima kasih, thank you very much, Sukriya itu alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Saya Islamkan nih orang Korea, Bu. Ya kan? Saya kira mah kagak bisa bahasa Indonesia, enggak tanya Pak Ustadz. Saya sudah 10 tahun tinggal di Pantai Indah Kapuk, Masya Allah. Usahanya kontraktor. Kalau kita kontraktor, lama-lama ngontrak, betul. Alhamdulillah. Akhirnya beliau dapat hidayah. Hidayah tidak bisa dipaksakan. La ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Makanya Islam sangat mulia. Islam tidak pernah mengajak orang yang sudah beragama lain untuk masuk Islam. Ketika datangnya para pedagang Gujarat, bahkan ulama-ulama dari versi dan Arab Saudi datang ke Indonesia, para wali-wali Songo, mereka tidak melaksanakan peperangan, tapi mereka mengajak perdamaian. Tidak ada dalam sejarah Nusantara dan Islam wali-wali Songo itu mengajak untuk bertempur, bahkan mengangkat senjata, tetapi mereka mengajak untuk berdamai. Betul apa betul? Makanya kalau ada orang Islam maksa-maksa orang untuk masuk agama kita, itu jangan. Karena tidak ada paksaan di dalam agama. Saya tanya Mr. Kim ini, si orang Korea, Mr. Jim Kim, why you are for Islam? Mengapa kamu masuk Islam? Apa jawabnya? Saya ingin kawin. Kawin, Masya Allah. Mau nikah sama orang Islam yang mu'alaf juga ternyata. Akhirnya saya diundang ke Fireman Hotel. Di sana menikahlah dia. Alhamdulillah. Tapi saya bilang, wahai Mr. Kim, don't forget, you are must be for Islam. Yeah, be careful and you quiet and you must pray. Kamu harus sholat. Saya ngomong pakai bahasa Inggris, Bu, walaupun dia bisa bahasa Indonesia. Karena di sekeliling saya itu ada orang Inggris, orang Libanon, orang Amerika. Makanya saya ngomong pakai bahasa little I can. Dikit-dikit saya bisa. Kalau bahasa Arabnya kolil-kolilan jiddan lah, ya little kolil katanya. Alhamdulillah. Makanya ayah bunda, anak-anak kita ajarin tuh bahasa. Kalau pengen sukses, pegang 2 bahasa. Yang pertama bahasa Arab, kedua bahasa Inggris. Kenapa bahasa Arab? Bahasa Al-Quran. Kenapa bahasa Inggris? Bahasa pergaul. Makanya anak-anak kita tuh dari kecil rata-rata jago bahasa Inggrisnya. Betul apa betul? Apalagi di VIC, di lembaga kursus, bahkan emak-emaknya alhamdulillah jago, rata-rata emak-emak muda bahasa Inggris. Betul? Betul, Bu? Coba saya tanya, how are you? I am fine. Tuh jago kan ya? Alhamdulillah. Mas Muka, siapa namamu? Ismi Khadijah. Alhamdulillah. Hidayah tidak bisa dipaksakan. Makanya Mr. Kim ini masuk Islam, hidayahnya karena ingin menikah. Akhirnya alhamdulillah beliau sudah istiqomah. Kalau kita mah istiqomah, Bu, Pak, Bapak harus istiqomah ya. Konsisten terhadap ngaji, konsisten terhadap Islam dan iman kita. Jangan istiqomah ikatan suami takut istri kalau di rumah. Ikatan suami takut istri kalau di luar berani sama istri, ya kan? Hati-hati, Bu, bapak-bapaknya. Baik, teman-teman sahabat ahli surga, para jamaah yang dimuliakan Allah. Akhirnya Rasul ini sedih, pamannya meninggal yang melindungi beliau. Kedua istri tercintanya Ibunda Siti Khadijah binti Khuwailid. Bu, istri Rasul yang pertama namanya Ibunda Siti Khadijah. Ibunda Siti Khadijah meninggal dunia. Istri yang sangat dikasihi dan disayangi, istri yang selalu memberikan dukungan dakwah bahkan materi kepada baginda Nabi, juga meninggal dunia. Akhirnya tahun itu disebut Amul Husni, yaitu tahun kesedihan, Pak. Tahun kesedihan, Bu. Akhirnya Allah bilang sama malaikat Jibril, ya Jibril, kau hibur Muhammad yang sedang bersedih, kau ajak untuk Isra wal Mi'raj. Ibarat kata anak sekarang mah, kita healing.
jalan-jalan, Rasul diajak oleh malaikat Jibril untuk menemui Allah Subhanahu. Perintahnya adalah perintah sholat yang 5 waktu. Bu, perintah sholat yang 5 waktu ya Pak. Sebetulnya di dalam kitab Dardir dan Daqaiqul Ahbar dijelaskan bahwa sholat yang diterima Nabi bukan 5 waktu, hadirin. Bukan 5 waktu sholat yang diterima Nabi, tetapi Nabi diberikan 50 waktu. 50. Rasul turun, apa kata Nabi Musa? Ya Muhammad, hebat sekali umatmu bisa 50 waktu, sementara umatku yang tingginya hampir 2 meter lebih, yaitu Bani Israel. Jangankan sholat yang 50 waktu, sholat yang hanya 2 waktu saja mereka mangkir, bahkan mereka jarang-jarang pada sholat. Akhirnya ya Muhammad, kau minta dispensasi, kau minta keringanan dari Allah. Akhirnya Nabi datang lagi kepada Allah dengan malunya, ya Allah kurangin. Minta diskon Rasul, akhirnya dikurangin 45, terus 35, terus dikurangin lagi, sampai Rasul balik lagi kepada Allah dengan muka yang sangat malu. Bu, akhirnya sholat 5 waktu ini diterima dengan terpaksa. Kalau Rasul minta kurangin lagi, apa sudah sangat malu, ngomong sama Nabi Ibrahim, ya Nabi Ibrahim, aku malu kalau aku masih minta kurangin lagi. Ternyata sholat yang 5 waktu pun umat Islam, bahkan kita semua, sangat banyak yang meringan-ringankan sholat. Betul apa betul? Kadang-kadang zuhur di perjalanan, asar ke maghriban, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan. Itu yang terjadi pada diri kita semua. Betul apa betul Bu? Kadang-kadang saking lelahnya nih, jangan sampai begini, habis Isra Mi'raj, habis taklim, besok subuhnya kesiangan. Jangan ya. Mudah-mudahan tuh yang namanya alarm beker, pasang speakernya yang gede, taruh di kuping, biar nanti bangunnya kagak kesiangan. Betul apa betul? Amin ya robbal. Akhirnya Rasul disuruh healing dan dapatlah hadiah berupa sholat yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu. Anak-anakku, siswa santri TVQ Sabilur Rasyad yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu Ayah Bun yang rahmati Allah, perintah sholat adalah perintah yang sangat luar biasa. Allah memberikan perintah haji, umroh, bahkan perintah sedekah dan ibadah-ibadah yang lainnya melalui perantaraan malaikat Jibril. Sementara sholat yang 5 waktu, Allah panggil Nabi Muhammad Rasul kita dengan memuliakannya hingga datang ke Sidratil Mustawa, hatta ilal mustawa. Beliau datang langsung menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibadah sholat ini sangat berarti bagi kehidupan kita. Kalau kita ingin disebut muslim, bukan hanya muslim KTP-nya doang, di situ tertulis nama, midun, agama Islam, status perkawinan budak, kemudian alamat Rawabuaya RT 9 RW 4 Bojong Raya. Ternyata sholatnya cuma dilaksanakan hanya sholat maghrib doang. Ada? Mana orangnya? Tunjukin. Kagak datang Pak Ustaz. Jadi Islam, kalau kita ambil kata Islam itu ada 5 huruf bunda. E-nya adalah Isa, S-nya adalah subuh, L-nya adalah lohor. Kalau orang Betawi itu lohor, zuhur. L-nya lohor, A-nya asar, M-nya maghrib. Jadi Islam itu
kalau kita menjadi muslim sejati adalah isya, subuh, lohor, asar, maghrib, itu baru Islam. Kalau cuma lohor, asar, maghrib doang lam. Kalau isya subuh doang is. Emang mau dipanggil agama is, agama lam. Subuh, lohor, asar, maghrib selam, saya selam, kapal selam. Emangnya yang namanya PMP Palembang kapal selam. Nah, Islam. Makanya ada sebuah hadis Rasul yang mengatakan begini, man taroka sholatan muta'ammidan faqad kana kafiran. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sungguh ia telah kafir. Hati-hati Bu, Pak. Siapa saja yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sungguh ia telah kafir, tidak diaku sebagai muslim yang sejati. Bahkan Syekh Laith As-Samarqandi di dalam kitabnya yang bernama Tanbihul Ghafilin, beliau mengatakan itu ada sebuah bab di mana ketika orang yang tidak pernah sholat, anak-anakku, hati-hati yang tidak pernah sholat, yang meninggalkan sholat 5 waktu, ketika jenazahnya ditinggalkan oleh yang mengantarnya, lalu dibacakanlah talqin, dibacakanlah tahlil, kemudian pengantar jenazah meninggalkannya dari makam, kemudian datanglah malaikat munkar wan nakir menanya di dalam kubur. Lalu datanglah setelah itu ular besar yang bernama ular Sujaul Akra, yang menyiksa orang yang tidak melaksanakan perintah sholat, bahkan yang meninggalkan sholat yang 5 waktu. Ngeri betul? Ngeri betul? Ngeri banget Pak. Makanya apa kata Rasul? Jangan sekali-kali Anda meninggalkan sholat yang 5 waktu kalau Anda tidak bersama ular Sujaul Akra. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, dalam mengisi Isra wal Mi'raj kita ini sebetulnya sudah berada di bulan Sya'ban. Betul apa betul? Bulan Sya'ban adalah bulan yang Allah rahmati. Makanya Syekh Ibnu Rajab di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif mengatakan bahwa Rajab litathhiril badan, wa Sya'bana litathhiril qalbi, wa Ramadan litathhirir ruh. Nih, perhatikan. Jadi kegiatan ini ada Mi'raj, Rajab, ada Sya'ban, ada Ramadan. Karena kita tawakupan mau menghadapi Ramadan. Betul Pak Eko? Betul Pak Ustaz Saleh? Jadi ada 3 nih sebenarnya materi bahasan. Makanya kata Ibnu Rajab di dalam kitabnya, Rajab itu untuk membersihkan jasmani badan kita. Kemarin bunda-bunda mungkin olahraga yang namanya lari pagi, bahkan bapak-bapaknya mungkin jogging dan sebagainya. Itu niatkan tujuan kita untuk ibadah, bukan untuk yang lainnya ya Bapak Ibu. Karena Rajab itu litathhiril badan, kita jaga tubuh kita supaya sehat untuk menghadapi bulan Sya'ban. Kemudian kata Rasul, wa Sya'bana, bulan Sya'ban itu untuk membersihkan hati. Nih, perhatikan. Makanya penyakit hati ketika datang bulan Sya'ban harus dibersihkan. Ada penyakit munafik, penyakit ghibah, Bu. Ibu kalau ngetik WA kadang-kadang di grup pada ghibah, betul? Ngomongin orangnya bukan lagi pakai mulut Pak. Sekarang mah ngomongin orang pakai jari yang lentik Bu. Kadang-kadang atau si anu ini begitu begono. Kadang-kadang informasi begitu cepat sehingga terjadilah yang namanya ghibah bil medsos. Betul apa betul? Sekarang mah orang nggak kayak zaman dulu Pak. Kalau zaman dulu orang duduk di pinggir jalan, di depan rumahnya makan di gang nyari kutu, betul? Bebiakan. Sekarang mah orang kalau mau gibah gampang, lagi nyayur juga bisa gibah, lagi goreng jengkol masih bisa gibah. Dibukalah TikTok, dikomenlah begini begono, si anu begini, tetangga kita kemarin begini loh, ya kan? Itu terjadi gibah Bu, hati-hati.
Makanya bersihkan hati kita dari ghibah, bersihkan hati kita dari penyakit munafik, penyakit namimah, adu domba, bahkan penyakit iri hati dan dengki. Dulu di zaman Rasul, Pak, ayo udah pada ngantuk lah. Di zaman Rasul ada seorang sahabat. Sahabat ini kata Rasul di taklimnya akan datang seorang ahli surga. Hadis ini riwayat Anas bin Malik. Lalu tiba-tiba datanglah seorang pemuda yang pakaiannya sederhana, nenteng sendal, di jidat dan lipisnya masih ada bekas wudhu, duduk bersama Rasul dan para sahabat. Besoknya lagi di taklim Rasul ucap akan datang seorang ahli surga. Sahabat yang kemarin datang lagi dengan kelakuan yang sama, kemudian duduk bersama Rasul, nenteng sendal, bajunya sederhana. Sahabat ini adalah sahabat Ansor, Bu. Kalau sahabat Ansor itu dari Madinah, ya. Kalau sahabat Muhajirin itu dari Makkah. Makanya apa kata Rasul? Ini calon ahli surga. Ada seorang sahabat penasaran. Wahai sahabatku, kata sahabat yang satu, aku ingin menginap di rumahmu 1-3 malam saja, karena malam ini istriku lagi marah. Aku tidak boleh pulang karena aku kalau pulang kemalaman. Akhirnya menginaplah si sahabat yang satu ini kepada sahabat yang tadi disebut calon ahli surga. 3 malam sahabat ini tidur dan diperhatikan apa gerangan ibadah yang dilakukan oleh sang calon ahli surga yang disebut Kanjeng Rasul. Dilihat tahajudnya biasa saja, baca Qur'annya biasa, sedekahnya biasa, berbakti kepada orang tuanya biasa, tidak ada yang istimewa. Lalu sahabat yang nginap tadi nanya, wahai sahabatku, gerangan amal apa yang menyebabkan Anda menjadi seorang ahli surga yang dikatakan oleh Rasul kemarin? Apa jawab sahabat yang tadi? Sahabat itu menjawab, ya sahabatku, mungkin Rasul bilang kalau aku sebagai calon ahli surga amalanku cuma 1. Mau tahu Bu amalannya? Mau tahu Bu amalannya apa? Pengen masuk surga? Mau tahu Pak? Amalannya adalah aku tidak pernah iri hati dan dengki terhadap saudara-saudaraku dan tetangga-tetanggaku. Orang mau beli kulkas, saya tidak kedinginan. Orang mau beli mobil, saya tidak kepanasan. Orang mau warungnya gede, bodoh amat, itu mah rezeki dia. Orang mau cakep pakai skincare, saya mah begini aja pakai wudhu dan tahajud juga alhamdulillah muka saya mencereng. Alhamdulillah. Itu Bu, jangan ada rasa iri hati dan dengki. Kita boleh iri, kita boleh galau. Ada 2, kalau lihat ada orang ilmunya lebih tinggi di dalam ilmu agama dan ibadah, ibadahnya lebih takwa dari kita tuh, kita boleh galau. Gua pengen kayak dia, gua pengen kayak dia, rajin datang ke majelis taklim, akhlaknya baik, ibadahnya kuat, bahkan puasanya Senin Kamis, puasa Nabi Daud tidak pernah dilepas. Aku pengen coba seperti dia, itu boleh. Yang kedua, kalau ada agnia, orang yang dermawan, yang selalu nyumbang majelis taklim, nyantuni anak yatim, bahkan hartanya bermanfaat untuk masyarakat, tuh kita boleh iri Pak. Kalau orang beramal 10 juta ya kita boleh 20 juta. Kalau orang beramal 500.000 kita 1 juta, nggak apa-apa. Itu yang dibolehkan oleh Kanjeng Baginda Rasul. Betul apa betul? Mau begitu?
Insya Allah kita akan seperti itu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, terkait tadi bulan Sya'ban, Sya'nya itu, Shinnya itu syaraf, artinya mulia. Makanya kita muliakan bulan Sya'ban ini dengan apa? Dengan memperbanyak ibadah, dengan memperbanyak introspeksi, dengan memperbanyak muhasabah, dengan memperbanyak membersihkan hati kita dari penyakit hati untuk menyongsong Ramadan yang lebih baik dan lebih sempurna, yaitu tamu agung. Makanya Rasul mengajarkan begini, Pak, Bu, kalau di dalam majelis taklim ibu-ibu biasanya kita diajarkan kalau datang bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan kita baca doa ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Banyakin doa itu. Kita sudah sampai bulan Rajab lewat. Sekarang masuk bulan Sya'ban, sebentar lagi kita akan masuk wabalikna Ramadan. Berkahi kami nanti di bulan Ramadan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ada satu hadis yang akan saya sampaikan juga di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Syabilir Rasyad karya Syekh Jainuddin bin Muhammad Al-Malabari. Tahu kampung Malabar, Pak? Malabar itu negeri India. Ini kitab lebih dari 300 tahun. Sekarang masih dibaca oleh para ulama kita, terutama di kampung-kampung Rawabuaya, Pedongkelan, Kosambi. Ini dibaca. Di situ ada dituliskan kalimat daripada hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan keadaan yang terjadi pada akhir-akhir ini. Apa kata Rasul? Ya'ti zamanun ala ummati, akan datang suatu masa pada umatku, kata Kanjeng Rasul. Bu, suatu masa kata Rasul akan datang nih pada umatku, baik ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik remaja maupun yang lain. Apa? Yuduruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang masa di mana ibu-ibu, bapak-bapak umat Islam lari dari alim ulama dan ahli-ahli fikih. Bu, ibu sekarang enggak belajar ngajinya sama Ustaz Soleh lagi. Ibu anak-anak enggak belajar lagi sama Ustaz yang ada di kampung-kampung kita nih. Ibu sekarang saya tanya, belajarnya lebih banyak pakai handphone ya? Belajarnya lebih banyak di YouTube, belajarnya lebih banyak di TikTok, belajarnya lebih banyak di medsos, betul? Bahkan check out mulu. Ya kadang-kadang belanjaan di depan rumah tuh udah setiap hari ada 3 kiriman, ada 4 kiriman. Itu di rumah saya. Ya kan, ibu-ibu enggak beda. Alhamdulillah. Jadi kita belajarnya, Pak, mohon maaf, udah banyak anak-anak remaja kita, bahkan kita sendiri belajarnya pakai handphone doang. Pengen jadi ustaz belajarnya pakai handphone. Pengen jadi ustaz belajarnya di YouTube. Aduh, datangi guru ngaji bertalaki langsung. Kita para ustaz itu ngajinya enggak setahun 2 tahun. Bahkan dari kecil kita sudah ngaji, bahkan sampai pondok pesantren dan sampai kuliah, sampai S1, S2, bahkan S Mambo. Jadi begitu. Ketika sekarang masyarakat kita sudah jauh dari alimil ulama, guru-guru ngaji di kampung kita tinggalin. Kita lebih enak ngundang nih penceramah yang dari stasiun TV, betul Pak? Padahal materinya sama aja. Saya juga beberapa kali pernah ngisi di TV, Bu. Saya pernah ngisi di TV Jogja, pernah ngisi di TV kadang-kadang tampil, kadang-kadang meleduk TV-nya. Alhamdulillah, kalau ibu, bunda, ayahanda nanti lihat saya di TV jangan kaget, ya.
Kadang-kadang saya suka tampil di TV. Ya, TV-nya TV YouTube. Boleh nanti subscribe YouTube saya. Di Toktik ada, TikTok. Ya, Aan Jetli klik aja lah. Insya Allah di subscribe, like and share, enggak bayar. Insya Allah berkah. Amin ya robbal. Jadi kita tidak lagi belajar dari alimil ulama. Makanya saya berpesan nih, di poin kajian kita, anak-anakku mau duit nggak? Mau duit nggak? Ntar sama Bapak minta ya. Oke, siap. Jadi kita tidak lagi belajar dari alimil ulama. Guru ngaji di kampung kita tinggalin, kita ngajinya sama Mama Dede, betul? Kalau mau Mama Dede mah gampang Bu, datang ke Al Malik Travel. Di situ ada kawan saya namanya Ustadz Subki yang suka di TV. Itu kakak kelas saya. Di SMA kakak kelas, di tafsir, ilmu tafsir adik kelas. Dia jadi adik kelas saya. Datang aja kalau mau ketemu Ustadz TV, ada Mama Dede, ada AA Hilman, ya. AA Hilman kan masih saudara saya. Ya, masih saudara saya sama AA Hilman. Ya, kakek beliau sama kakek saya itu satu kakek. Kakek. Alhamdulillah. Tadi saya ngisi di Masjid Hashim Asy'ari, cuma jadi nemenin narasumber BIMSIK. Kata nenek, Pak Ustadz yang di TV ya? Enggak Bu, saya cuma kembarannya doang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan besok saya diundang di TV. Mudah-mudahan. Tapi saya nggak mau karena kagak muat. Kalau TV kagak muat. Alhamdulillah. Makanya Bu, kita jangan mengandalkan ngaji cuma di YouTube, mengandalkan ngaji cuma di medsos. Datangi majelis taklim, datangi majelis ilmu. Bapak boleh lihat menambah wawasan saja boleh, tapi kalau dijadikan rutinitas ngajinya di TV, ngajinya di YouTube, itu menjadi yang namanya hilang keberkahan. Sekarang itu keberkahan Allah sudah cabut. Apa kata Allah? Fayabtalihumullahu bisalati baliyatin. Kalau ibu bapak ayahanda dan bunda ngajinya sudah bukan sama ulama dan guru ngaji di kampung, apa kata Allah? Apa kata Rasul? Fayabtalihumullahu bisalati baliyatin. Allah akan uji kita dengan 3 buah ujian. Ujiannya apa Bu? Ujiannya apa Pak? Yang pertama, dengerin anak-anakku, nanti pulang bawa berkat ya, insya Allah. Yang pertama, diangkat yarfa'ul barakata min kasbihim. Allah akan angkat keberkahan di dalam kehidupan kita. Bu, Pak, harga-harga sekarang naik. Harga bensin naik, harga cabai naik, harga buah-buahan, harga baju, harga kerudung, bapaknya anak-anak naik. Masya Allah, bapaknya anak-anak naik. Ntar malam, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kehidupan kita diangkat keberkahan. Anak-anak kita, coba Pak, model remaja zaman now, zaman sekarang, kalau lewat di depan orang tua sudah jarang-jarang yang permisi, betul? Padahal kalau kata anak-anak TPA ada 4 kata-kata ajaib. Kalau udah diajarin belum 4 kata-kata ajaib? Tepuk 4 kata-kata ajaib. Maaf, tolong, terima kasih, permisi. Tuh kayak gitu kan. Kalau anak-anak sekarang di TPA 4 kata-kata ajaib. Maaf, tolong, terima kasih, permisi. Anak sekarang sudah kagak pakai Pak. Dulu zaman kita pada ngaji ya Pak ya. Ini kan remaja-remaja kok, remakok semua ya. Artinya 40 tahun ke atas. Kita dulu ngajinya ya Allah hormat banget sama guru, cium tangan.
cium tangannya bukan di jidat, bukan di pipi. Kalau anak sekarang cium tangannya di jidat, di pipi. Tapi kalau guru-guru ngaji kita ngajarin cium tangan di cium tangan guru kita tuh punggungnya biar kita dapat keberkahan. Bahkan kalau para habaib mah cium tangannya bolak-balik ya Bu, dibolak-balik kanan kiri depan belakang itu biar dapat keberkahan. Bahkan dulu waktu saya ngaji, yang namanya minuman guru ngaji saya tuh waktu ngaji kitab Al-Madkur Kiai Haji Mursyahid, guru saya yang sanatnya langsung ke guru ngaji Kong Haji Makmun, Kong Haji Mahfuz, Rawa Buaya, terus sampai Kiai Haji Usman Perak, Batal Bikul Hayati Allah Yarham. Itu guru ngaji kita dulu waktu kecil. Itu minumannya saya sering minum. Saya colong nih Bu, kopinya saya minum. Kalau udah guru saya udah keluar dari taklim, ada rekarnya tuh, habis kitabnya di bawah saya minum. Alhamdulillah itu dapat keberkahan. Kalau anak-anak sekarang disuruh minum begitu, dibilang takut TBC. Ya Allah, Pak Ustadz, jangan nanti anak saya TBC. Padahal yang namanya air, kemarin kita sudah malam nisfu Sa'ban, betul apa betul? Kemarin pada bawa air ke musolah, ke masjid, tuh air dibacain doa, dibacain Yasin 3 kali. Supaya apa? Supaya diminum jadi berkah, jadi obat. Kenapa kita wajib percaya? Air Zam-Zam. Mengapa Zam-Zam menjadi mujarab? Mengapa Zam-Zam menjadi air terhormat? Mengapa Zam-Zam menjadi air yang luar biasa di hadapan seluruh umat manusia? Karena diteliti oleh Profesor Minamoto dari Jepang bahwa air Zam-Zam itu memiliki kadar air yang berisi permata emas. Artinya kadarnya itu menjadi energi yang sangat luar biasa. Energinya didapat dari orang yang membaca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika la subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar innas safa wal marwata min sya'airillah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu air didoain oleh jutaan bahkan miliaran manusia sehingga air itu menjadi mujarab, menjadi dahsyat ketika diminum. Tergantung bagaimana Bapak dan Bunda niatin. Bapak pengen minum air Zam-Zam agar sehat, supaya jernih pikiran dan menjadi orang yang cerdas, insya Allah menjadi cerdas. Kalau minum air Zam-Zam tujuannya adalah untuk anak kita supaya pintar dan nurut kepada orang tua, doain insya Allah air itu menjadi mujarab. Betul apa betul? Itu karena air. Makanya kemarin kita harus yakin dan percaya di nisfu Sa'ban kemarin Pak, ya, itu air bisa menjadi obat, itu air bisa menjadi mujarab. Tergantung bagaimana kita niatin. Makanya kemarin pada waktu malam nisfu Sa'ban, saya ziarah ke makam Habib Husain Al-Idrus. Saya bawa air itu buat obat di rumah. Alhamdulillah ibu saya sehat ketika dia punya penyakit. Ternyata puyengnya, migrennya hilang karena minum air dari malam nisfu Sa'ban yang kita bacakan. Bu, itu keberkahan dicabut Pak kalau kita jauh dari alimil ulama dan ahli-ahli fikih kita. Tadi anak-anak akhlaknya sudah mulai tergerus, bahkan narkoba merajalela di mana-mana. Makanya hati-hati, kalau sekedar nongkrong silahkan, kalau sekedar ngopi di pojokan nggak apa-apa. Tapi yang dilarang adalah ketika anak kita tidak terkontrol dalam hal narkoba, narikin kontrakan baba. Bukan itu artinya nafza, minum-minuman keras, alkohol, bahkan mohon izin apa yang terjadi di negeri kita, bahkan di wilayah Cengkareng. Pak Eko sebagai aparat nih perlu tahu, di kampung sono tahu Bu, kampung Ambon, agak dekat dari rumah saya tuh, cuma satu, kalau nggak salah 900 meter dah. Saya kebetulan ada tugas di beberapa masjid di situ. Itu kadang-kadang peredarannya di depan mata kita. Saya lagi pakai kain, pakai serban lewat, itu lagi transaksi, masya Allah. Ya,
Kenapa terjadi begini di kampung kita? Karena apa? Karena orang tua tidak peduli lagi terhadap anaknya. Bahkan di depan rumah saya ada bandar. Ketangkep kemarin, tempo hari, 3 bulan yang lalu. Orang-orang kita juga. Nah makanya Pak RT, Pak RW, bahkan aparatur pemerintah, mudah-mudahan kita amati, kita periksa kampung kita ini. Mudah-mudahan terutama dari orang tua kita. Tanamkan apa kata Nabi Yakub alaihissalam. Mata'buduna min ba'di, apa yang akan kau sembah setelah ayahanda meninggal anak-anakku. Tuh Bu, Nabi Yakub bertanya kepada anaknya ketika Nabi Yakub akan meninggal dunia, mata'buduna min ba'di, wahai anakku ya bunayya, apa yang akan kau sembah setelah ayahanda meninggal. Bapak pernah Pak nanya sama anak-anak Bapak lagi masih hidup begini nih, nah tong, kalau ayah, kalau bapak, kalau Dedi meninggal, besok kamu masih beragama Islam enggak? Kamu masih makan enggak? Ya, kamu bapak nggak punya kontrakan, bapak nggak punya warisan, biasanya begitu. Apakah kita pernah bertanya mata'buduna min ba'di? Kita paling bertanya mata'kuluna min ba'di, apa yang akan engkau makan setelah ayahanda meninggal? Kita takut kalau kita meninggal anak-anak kita tidak sekolah lagi. Kita sebagai ayah bunda takut kalau anak kita tidak punya pekerjaan. Takut kalau anak kita tidak makan. Takut kalau anak kita tidak hidup sejahtera. Tapi kita tidak takut kalau anak kita pindah agama dan tauhidnya serta agamanya hilang. Betul apa betul? Tanamkan tauhid yang mantap. Makanya kalau ada TPA madrasah, masukin anak kita ke madrasah, ke guru ngaji. Jangan les mulu Bu. Giliran bayar les aja 500.000 kuat. Giliran bayar anak-anak TPA, bayar ngaji 35.000, bayarnya pakai dicicil. Goceng. Bahasa Inggris DPIC gopek. Matematika di Kumon 550.000. Gua Pak Ustadz tahu ya, anak saya pernah di sono. Di Kumon itu 550.000 per bulan. Ngajarinnya cuma hitung-hitungan matematik, tapi akhlak dan etikanya tidak dijaga. Ini yang prihatin kita Bu. Yang pertama, Allah angkat keberkahan di dalam kehidupan kita. Bahkan ibu-ibu terhadap suami sudah tidak lagi banyak yang patuh. Betul apa betul? Padahal suami itu adalah wajib dipatuhi. Surga istri tergantung bagaimana suami. Makanya apa kata Agim? Apa kata Agim? Jagalah suami, jangan kau sakiti. Ridho suami juga ridho ilahi. Betul Bu? Izinkan suami jika jihad menanti. Izinkan suami jika menikah lagi. Bapak-bapaknya girang. Bro, izinin bapaknya kalau mau nikah lagi. Tapi wa in hibtum Pak, boleh kita nikah lebih dari 2, 3, 4. Tapi di situ ada in. In itu adalah jawab syarat. Kalau ulama nahwu mengatakan wa in hibtum alla ta'dilu. Kalau bapak ayah sudah bisa berlaku adil, banyak hartanya, silakan. Tapi kalau masih ngojek mah jangan beristri 2. Masih ngegrab punya istri 3, ya itu mah kasihan istrinya ya Bu. Makanya bunda-bunda gampang, anak-anakku, bunda-bunda gampang kalau masuk surga. Cuma 4 faktornya ya. Yang pertama, kalau dilihat nyenengin. Jangan mentang-mentang dompet tanggung bulan.
Kadang-kadang cemberut. Suami kalau dicemberutin tuh kesannya minta ampun. Mendingan gua ngopi di tongkrongan dah daripada gua ngelihat bini gua cemberut. Betul apa betul, Pak? Makanya senyum. Kata Nabi, tabassumuka fi wajhi ahika laka sodako. Senyummu terhadap saudaramu adalah sodako yang terindah, Bu. Yang terakhir adalah sama suami itu harus taat. Iza sholat almar'atu khamsaha, apabila sholat 5 waktu wanita. Wa iza shomat sahroha, puasa sebulan penuh bagus. Tadi sholat 5 waktu tak pernah ditinggal. Yang ketiga adalah bahwa ia patuh terhadap suami, maka silahkan masuk surga dari pintu mana yang ibu-ibu suka. Gampang nggak, Bu? Gampang nggak? Gampang banget kalau masuk surga. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Yang kedua, Allah akan angkat pemimpin-pemimpin yang tidak pro terhadap Islam. Saya tidak bahas ini, ya. Kalau saya bahas tentang zaman-zaman dulu terlalu panjang. Kebetulan, alhamdulillah, doain tahun ini, walaupun Bapak Ibu mungkin kagak setuju dengan salah satu pasangannya, ya, Pak Prabowo udah hebat. Besok Pak Prabowo mau bikin yang namanya gedung MUI 40 lantai. Tadi sudah ngomong tuh di Istiqlal, saya akan bangun gedung MUI sebanyak 40 lantai di Bundaran HI, yaitu Bundaran Hotel Indonesia. Ada 4.000 meter yang akan saya bangun. Alhamdulillah. Yang terakhir, ya rujuna minat dunia bighairi iman. Kalau bunda ayahanda sudah tidak mau ngaji kepada Ustadz Soleh, kalau tidak mau ngaji terhadap Ustadz yang ada di sini, maka akan mati, meninggal dunia dalam keadaan tidak memiliki iman sama sekali. Na'udzubillahi min. Gampang ngaji mah pakai YouTube, pakai medsos. Tapi ketika ibu ngaji dengan alimil ulama, itu beratnya minta ampun. Kadang-kadang mau jalan hujan rintik-rintik, bahkan anak sakit dan kepala kita migrain. Betul apa betul? Yang satu belum bayar sekolah, yang satu belum bayar kontrakan, akhirnya kagak jadi datang ngaji karena dia malu tidak ngisi kotak yang ada di majelis taklim. Padahal bukan itu. Kita motivasi, kita semangat. Mudah-mudahan majelis taklim Sabilur Rasyad ini Allah berikan keberkahan, Allah berikan kemapanan, Allah berikan jalan keluar, yarzuqu min haitsu la yahtasib. Mudah-mudahan tahun ini Pak Ustadz, Pak Haji Eko, Pak Ustadz Soleh, Pak RT daftarkan di Kementerian Agama sebagai surat izin operasional. Insya Allah nanti kita akan bantu untuk pengurusan surat. Insya Allah nanti akan disurvei. Tujuannya adalah agar kita punya legalitas, punya nomor izin. Dan itu bukan hanya majelis taklim, tapi juga ada masjid, mushola kan, disituin informasi masjid yang dari KUA nanti dibantu juga dari DMI. Kalau itu dari DMI, kalau kita dari penyuluh itu adalah yaitu surat izin operasional majelis taklim. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, saya simpulkan apa yang saya sampaikan. Yang pertama, bahwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa besar yang terjadi dalam sejarah umat manusia, yang tidak akan pernah terjadi lagi kecuali di zaman Kanjeng Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Yang kedua, saya berpesan, jadikan guru-guru ngaji kita di kampung ini adalah guru-guru yang terhormat, Bu. Jangan kita ngundang orang jauh, ngundang Ustadz TV, kita kasih, kita hormati, amplopnya gedean, tapi giliran Ustadz ngaji kita di kampung kita kecilin. Jangan. Tolong jaga mereka, karena mereka adalah aset yang berharga di kampung ini. Yang ketiga, tolong kalau ngaji jangan cuma di YouTube atau di medsos, tapi kalau ibu bapak, ayah bunda pengen lihat medsos,
lihatlah YouTube medsos Ustadz Aan Jetli, boleh ya, tepuk tangan buat kita semua. Karena saya yakin begini Bapak Ibu, sekarang banyak Ustadz di medsos, di YouTube, tapi hati-hati, banyak yang mengharamkan maulid, betul? Yang gam gerakan anti maulid, tidak suka tahlil. Kalau kita yang suka tahlil, kalau kita ini nahdhiyin nih, banyak nih ketua ranting kita, alhamdulillah, yang menjaga muruah daripada ahlus sunnah wal. Bukan berarti yang lain salah, silakan, tapi di kampung kita jaga tahlilan, kita jaga maulidan, kita jaga tawakufan, kita jaga kunut, kita jaga nisfu Sa'ban. Mudah-mudahan kampung kita, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Betul apa betul? Baiklah, mungkin tidak berpanjang kalam. Kalau saya bicara sampai berjam-jam, nanti takut Ibu Jen juga ngantuk. Besok masih ada kegiatan, bapak-bapak juga sama. Besok saya ada manggung lagi di Al-Huda, ya, mau jadi tausiah pengantin. Kebetulan di Al-Huda ada sahabat saya yang anaknya menjadi pengantin. Baik Bunda, mari sebelum saya tutup, kita sama-sama berselawat kepada Kanjeng Baginda Rasul. Ada tupai pandai melompat, ada tupai pandai melompat, pandai melompat jatuh di atas kawat. Kalau hidup ingin selamat dunia akhirat, perbanyak membaca salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Kita baca salawat Idul Qulub aja, agar hati kita bersih dari penyakit hati. Yang sakit beneran, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah angkat derajatnya, dan menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah rahmah dalam lindungan Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa afiyati lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Di bulan Syaban ini perbanyak baca sholawat, karena di bulan Syaban ini ayat sholawat Allah turunkan surat Al-Ahzab ayat 56, ya ayyuhalladzina innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Makanya amalan yang paling mujarab perbanyak membaca salawat di bulan Syaban. Baiklah hadirin yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah. Kita doakan khusus pertama untuk diri kita secara pribadi, untuk anak dan istri kita, suami kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Wabil khusus Majelis Salim Sabilur Rasyad, mudah-mudahan Allah berkahi, Allah jadikan majelis ini majelis yang menjadi harapan umat di tempat ini, di kampung ini, dan mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita semua, orang-orang tua kita di sini menjadi sehat walafiat, berkah panjang umur, murah rezekinya, dan anak-anak kita yang masih sekolah
Mudah-mudahan Allah berikan kecerdasan lahir dan batin. Yang sedang mondok, yang sedang kuliah, Allah berikan kemudahan supaya mereka lulus kuliah dan mondoknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, berguna bagi orang tua, agama, bangsa dan negara. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim ya karim ya maulana ya